kepada Agil kita untuk memimpin doa. Silakan Agil. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Agil. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Materi yang kita pelajari sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat? Menyimpulkan teks eksposisi. Ya, pintar semua ya. Kalian masih ingat? Mudah-mudahan tidak hanya sekedar mengingat, tetapi juga memahami. Ibu akan menayangkan kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Silakan dibaca masing-masing dan dipahami. Oke, baik. Nah, sudah dapat materi yang Ibu kirim kemarin? Sudah. Baik, sudah dipelajari di rumah? Sudah. Struktur dari teks eksposisi ada berapa? Tiga. Yang pertama, tesis. terus yang kedua, yang ketiga, Ibu yakin kalian sudah membaca dan memahami materi yang sudah dikirim. Ibu akan memberikan sebuah teks. Nah, ini adalah teks eksposisi yang berjudul penggunaan masker yang ketat dapat mencegah penularan COVID-19. Silakan diperhatikan, dibaca dan dipahami isinya. Ada berapa paragraf dalam teks tersebut? 3. Ada 3. Secara keseluruhan teks tersebut membahas tentang apa? Sesuai dengan teks yang sudah Ibu tayangkan tersebut, Ibu minta kalian untuk menentukan strukturnya dan kalian menganalisis isi dari teks tersebut. Silakan. Sudah selesai? Siapa yang bisa menjawab, nanti Ibu akan memberikan reward berupa poin tambahan, nilai tambahan untuk kalian ya. Makanya Ibu minta kalian harus aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Struktur yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Baik, Egi, silakan Egi. Menurut saya jawaban di bagian tesis terletak pada paragraf ketiga, yaitu menuliskan memberikan informasi tentang pengertian masker dan penggunaannya. Paragraf ketiga, bagaimana benar tesis terletak di paragraf ketiga? Tesis itu terletak di paragraf yang pertama ya Egi ya. Baik, silakan duduk Egi. Baik, terima kasih Egi. Nah, sekarang lanjut ke struktur yang kedua. Elita, silakan. Bagian rangkaian argumen terletak di paragraf kedua, yaitu penulis menjelaskan secara kompleks berdasarkan fakta mengenai masker terbaik yang bisa digunakan adalah masker medis. Menurut teman kamu Elita bahwa rangkaian argumen itu terletak di paragraf yang kedua. Bagaimana yang lain? Setuju? Ya, baik, kita tepuk tangan dulu untuk Elita. Struktur yang berikutnya. Oke, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan.
bisa jadi kedua dari yang paling akhir juga masuk ke dalam penegasan ulang. Bagaimana? Kalisa? Sudah paham? Yang lain mungkin ada yang bertanyakan, silakan acungkan tangannya kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kamu sudah memahami tentang struktur. Bahkan memberikan lagi sebuah teks karena berhubung kalian sudah terbentuk dalam kelompok, jadi ini tugasnya adalah tugas kelompok. Bagian belakangnya ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Sudah? Ada yang bertanyakan mengenai isi teks? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu memberi waktu pada kalian untuk membahas dalam kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Nah, kalau sudah semua, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kasih kesempatan bagi kelompok yang sudah siap, silahkan maju ke depan. Ada yang sudah siap kelompoknya? Oke, kelompok Adil silahkan maju. Mohon yang lain ketika teman kamu presentasi hasil kelompoknya, kamu menyimak, silakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Teobalus Kandia Sutriano dan rekan saya Agustus Firdaus. Struktur teks eksposisi yaitu tentang lingkungan sekolah. 1. Tesis. Terletak di paragraf 1 dan 2. Pada bagian ini penulis menyampaikan topik pembahasan mengenai lingkungan sekolah. 2. Rantai argumen terletak di paragraf ketiga dan keempat. Pada bagian ini penulis menjelaskan pendapatnya disertai fakta tentang pentingnya manfaat lingkungan sekolah untuk perkembangan anak. 3. Penegasan ulang terletak di paragraf kelima dan 6. Pada bagian ini penulis menegaskan kembali dengan memberi kesimpulan mengenai membangun suasana lingkungan sekolah yang kondusif dan saling menghormati sama warga sekolah. Kasih kesempatan buat kelompok lain. Mungkin ada yang mau menanggapi ataupun juga kalau mau menambahkan juga boleh. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Laura, silakan Laura. Menurut saya, hasil dari kelompok itu sudah benar. Terus sudah belajar dan letak paragrafnya sudah tepat. Ya. Nah, itu adalah tanggapan dari Laura. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Terima kasih kepada kelompok 7, Agil dan Teobalus yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, silakan duduk. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada yang mau menyimpulkan di antara kalian. Kita kasih kesempatan. Silakan Moses. Menurut saya, struktur teks eksposisi terdapat 3 bagian, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, menurut Moses, struktur ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Apakah benar dari kesimpulan si Moses? Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Silakan, bukan saya kesempatan. Elva, silakan Elva. Menurut saya, bagian tesis merupakan pendapat luar atau disebut pernyataan pendapat dan kesimpulan terletak di bagian akhir atau penegasan ulang. Ya, jadi penegasan ulang itu terletak di bagian paling akhir. Terima kasih kepada si Moses dan Elva sudah memberikan kesimpulannya. Sekarang Ibu akan memperdalam kembali kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kami tadi ya. Nah, jadi sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini adalah menelaah
isi dan struktur teks eksposisi. Menelaah berarti kita mempelajari secara mendalam atau secara mendetail tentang isi dalam teks eksposisi. Nah, cara kita menelaahnya itu tentunya kita harus menentukan dulu strukturnya yang terdapat dalam teks eksposisi. Ada 3 struktur, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Bagian tesis yaitu penulis memberikan sebuah topik dalam pembahasan teks tersebut. Dari topik tersebut masuklah ke rangkaian argumentasi. Dalam rangkaian argumentasi itu si penulis memberikan atau menjelaskan lebih dalam tentang informasi-informasi yang akan disampaikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh si penulis tersebut. Itu di bagian rangkaian argumentasi. Di struktur yang paling terakhir itu ada penegasan ulang. Nah, di bagian ini si penulis menegaskan kembali tentang pendapat-pendapatnya, argumentasinya itu. Nah, di situ juga penulis memberikan sebuah kesimpulan. Baik, sudah paham semua? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Yang belum paham, Ibu kasih kesempatan terus ya untuk bertanya ya. Tidak ada yang mengacungkan tangan, berarti kalian sudah memahami semua. Baik, terima kasih ya. Ibu akan memberikan tugas akhir pada pembelajaran ini berupa soal yang ganda. Ini tugasnya secara individu ya. Silahkan kamu kerjakan masing-masing. Tidak boleh mengintip ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Fokus pada soal yang diberikan. Sudah selesai? Sudah. Aku akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan menulis teks eksposisi. Nanti materinya, materi ajarnya akan Ibu kirim di grup WA juga, dan Ibu bagikan langsung kepada kalian juga. Tolong setelah kalian mendapatkan materi ajar yang sudah Ibu berikan, dipelajari di rumah, dibaca dan dipahami. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun tutur kata yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, silakan istirahat. Selamat pagi.